Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan melanjutkan cerita tentang pendakian Cikuray, lintas dari Tapak Grot, turunnya menuju Pemancar. Jadi kali ini kita sudah sampai di part 4. Di part 4 ini kita akan bercerita tentang perjalanan dari pos 6 atau camp area Tapak Grot yang paling atas ya, menuju puncak untuk sunset hunting atau mencari sunset atau mengabadikan sunset. Kita mulai dari pos 6, setelah kita mendirikan tenda, ngopi-ngopi, kita lanjutkan perjalanan untuk sunset hunting atau mengabadikan senja atau matahari tenggelam. Jadi kalau di Cikuray ini karena hutan, jadi cuma bisa melihat matahari di puncak. Padahal aslinya pos 6 ini posisinya di sebelah barat Gunung Cikuray, harusnya bisa lihat sunset. Tapi karena hutannya lebat, terpaksa harus jalan menuju puncak untuk melihat sunsetnya. Untuk video versi realnya kurang lebih seperti ini. Kita jalan kaki, ini udah matahari udah menguning. Ini Mas Ramu baru ingat kalau headlampnya ketinggalan di tenda, jadi Mas Ramu ini turun lagi ngambil headlamp karena nanti kan turunnya pasti udah gelap karena kita mencari senja, bukan mencari sunrise. Kalau sunrise turunnya jadi terang, kalau sunset turunnya jadi gelap. Kita ngambil headlamp dulu, nanti kapan-kapan kita review headlampnya. Ini headlampnya lumayan bagus, ini kecil tapi baterainya tahan lama, kecil ringan di kepala itulah. Kita tutup kembali tendanya setelah headlampnya kita kalungkan, jadi nanti nggak perlu nyari-nyari lagi. Kita langsung lanjut perjalanan. Jadi ketika rombongan Mas Ramu dan Bang Aldi datang di pos ini, kondisi kosong, jadi kita tenda yang pertama berdiri, kemudian rombongan dari Tasik yang semalam nginep bareng di base camp, kemudian mereka datang, dan ketika ini kita berangkat berdua ini datang lagi satu rombongan bawa 2 tenda, jadi total ada 4 tenda yang camp di pos 6. Kita agak ngebut jalannya karena ini sebenarnya sudah terlalu mepet waktunya untuk melihat tenggelamnya bulatan matahari. Seperti tadi Mas Ramu bilang di depan, aslinya pos 6 ini posisinya udah di sebelah barat dan udah tergolong tinggi. Sebenarnya sudah posisi ideal untuk melihat sunset, itu dia mataharinya. Cuman karena banyak pohon-pohon seperti ini jadi kurang maksimal untuk mengabadikan matahari tenggelamnya. Kita terpaksa harus naik ke puncak ini. Tanjakan menuju puncak dari pos 6 hampir sama dengan tanjakan dari pos 5 ke pos 6. Lumayan miring. Kita skip aja, ini langsung mendekati puncak ini kelihatannya. Semakin mendekati puncak, kemiringannya semakin lumayan ini. Dengan tipe pohon yang masih sama, kalau
kata Pak Deka ini pohon merana. Nggak tahu Mas Ramu ini tipe pohon apa. Ini ada saudaranya Edelweiss juga. Ada juga saudaranya Cantigi dengan tipe daun yang mirip, cuman pucuknya agak merah ini. Ini matahari posisi di sebelah kanan belakang. Jadi jalur menuju puncak ini dibuat agak zigzag. Ini kadang matahari sebelah kanan, kadang sebelah kiri lah. Sekarang posisi di sebelah kiri. Untuk mengurangi kemiringan memang harus dibuat zigzag. Kalau dibuat lurus langsung ke atas kelihatan lebih pendek, tapi malah justru akan menjadi semakin lama karena terlalu terjal. Bang Aldi memang tenaganya tenaga kuda itu, kecil-kecil tapi lincah dan cepat jalannya. Walaupun membawa keril berat gitu, dia tetap santai. Walaupun akhirnya tumbang ketika nyampe kos-kosan. Ini Mas Ramu malah yang ngos-ngosan ini aslinya. Ini sudah mulai agak terbuka vegetasinya, cuman masih belum ideal kalau mengabadikan dari sini. Terus sebelah kanan tadi kelihatannya jalur lama. Kita lewat jalur kiri yang lebih jelas dan lebih landai, agak muter dikit. Semakin terjal, tapi karena dibuat zigzag agak landai. Itu sebelah kanan ada kelihatan semburat warna orange dari sinar matahari yang melebar di cakrawala, garis cakrawala yaitu. Pastinya mah garisnya lurus, ini karena efek fish eye di lensa kamera jadi agak cembung-cembung gitu. Walaupun sebenarnya bisa sih kita buat landscape nanti di sela-sela ini nanti kita akan ada time lapse sunsetnya ya. Udah ada lautan awan itu di sebelah barat daya ini. Kita menghadap barat daya. Ini bukan Mas Ramu jalan mundur, tapi ini kameranya POV-nya kita bikin di belakang tadi, sekarang posisi di sebelah kiri. Itu Bang Aldi sudah menunggu di situ ternyata. Kita menikmati sunset dari sini saja karena ini view sudah terbuka dan terlihat indah di sini. Itu pucuk Gunung Papandayan. Kemarin Mas Ramu dari situ tempat ke puncak tertingginya Gunung Papandayan yang tidak terekspos oleh wisatawan karena TWA tidak sampai puncak nilai kontrak HGU-nya. Kita pasang dulu ini tongkat invisible sticknya, kita pasang mode tertinggi biar set biar ini view-nya semakin lebar, kita dapat view agak lebar, tapi sayang ini mataharinya sudah tenggelam. Kita tinggal menikmati sisa-sisa semburatnya. Kita nikmati sunset, ambil foto-foto bercengkrama, tapi nggak jadi ngopi ini.
menikmati view sunsetnya karena udah terlanjur gelap. Ini kita lanjut turun kembali ke camp area dengan view yang kurang maksimal. Ini nanti kita skip aja untuk menikmati POV di tengah kegelapan ini ya. Untung tadi Mas Ramu balik ke tenda untuk ngambil headlamp. Alhamdulillah masih diingatkan oleh Allah ada yang ketinggalan, karena lupa itu termasuk salah satu nikmat. Karena kalau orang nggak bisa lupa itu dia akan sedih terus kalau pas dia menerima bencana atau kesedihan. Dan ingat itu juga suatu nikmat juga, karena kalau orang pelupa itu jadi repot. Jadi lupa, ingat, sedih, gembira, bahagia, menangis itu semua itu nikmat. Dengan menangis maka kita akan lebih bisa bersyukur atau merasakan nikmatnya gembira, bahagia. Ketika kita bahagia, kita juga akan merasakan nikmatnya bahwa kita pernah sakit atau pernah sedih gitu. Langsung kita skip aja ini di pertigaan. Jadi di sini aslinya Mas Aldi atau Bang Aldi itu menerangkan bahwa ini adalah pertigaan pertemuan jalur Cikajang dengan jalur Tapak Kurat. Cuman sayang sekali soundnya itu tidak kerekam, dan Mas Ramu cari filenya di HP juga kehapus ternyata. Jadi sebenarnya ini kan kita merekam dengan dua gadget dari tangan Mas Ramu ini menggunakan HP, dan Mas Ramu juga menggunakan Insta360 dengan harapan suaranya Bang Aldi itu masuk ke HP. Cuman sayang videonya kehapus, sudah terhapus sebelum diupload di sini di YouTube. Jadi memang di sini Mas Ramu itu sebenarnya nggak terlalu mementingkan kualitas, yang penting ada dokumentasi kenang-kenangan gitu. Dan Mas Ramu nitip nyimpan di YouTube dengan harapan tidak memenuhi memori laptop Mas Ramu, dan semoga bisa bermanfaat buat pemirsa sekalian. Itu di depan masih ada semburat langit senja, karena memang kita ini posisinya di sebelah barat Gunung Cikuray menuju camp area ini. Karena ini sudah tidak ada view lagi yang bisa disampaikan, kita skip dulu cerita kali ini sampai bertemu kembali di part Gunung Cikuray selanjutnya dan di cerita-cerita series yang lain. Kelihatannya kalau habis Cikuray ini jadwal tayangnya yaitu lanjutan dari part pendakian series Gunung Guntur lintas Citiis di Kahuriban. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.